kenal sangat, ya bisa dibilang cukup dekat. Tapi sekitar 3 tahun terakhir udah nggak ketemu. Karena dulu waktu awal mulai bikin channel YouTube ya sekitar 2010, saudara I ini ya ikut juga terlibat di awal-awal untuk bantu ngobrol, brainstorming tentang konsepnya dan lain sebagainya. Jadi kaget juga ketika hari apa itu ke sini ya, minggu lalu ya, ternyata ada di sini gitu kan. Pada waktu itu saya tahu ternyata terlibat kasus video ya kan. Yang saya tahu pada 2010-an itu memang dia bikin channel YouTube yang model seperti itulah, yang kalau istilahnya komedi nakal gitu kan. Cuma 3 tahun 4 tahun terakhir saya nggak ketemu lagi. Cukup dekat, cukup kenal baik. Tapi kaget nggak sih Mas, tiba-tiba dengar kabar yang bersangkutan ini merupakan sutradara bahkan iya. Cukup kaget karena cukup kenal, bahkan bisa dibilang mungkin kenal cukup baik gitu ya. Cukup kaget karena saya tidak menduga dia akan seberani itu. Karena kan tentang pornografi kan sudah ada undang-undangnya kan, di Indonesia dilarang, dan itu melanggar hukum. Jadi memang kaget. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya juga nggak sih ke Mas Sony, Mas ini ada berita ini, Mas Sony kan kenal. Ada beberapa, ini bener nih katanya kan, apalagi sempat ketemu di sini, saya foto juga. Waduh, kenapa itu katanya? Aduh, ini anak saya bilang memang kreativitasnya bagus, cuman salah jalan kan bikin film seperti itu. Tapi Mas Sony kan dulu sempat dekat dengan Ya. masa nggak lolos sama sekali, nggak mencium gelangan apa atau pas syuting dia ada cerita apa? Enggak, waktu itu dia tuh lagi fokus konten dia di YouTube ya kan. Kontennya singkatannya KBB, ya komedi-komedi seperti itu yang nyerempet gitu. Nah kalau sekarang kan beda nih case-nya, jadi dia kayak bikin semacam TV channel, platform sendiri berlangganan gitu kan orang di situ. Saya pikir ini kreatif, tapi sayang salah arah kreatifnya, gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Maksudnya mungkin ada apa tips atau biar para bintang-bintang muda nggak terjebak lagi deh? Ini susah sekali ya, karena kita lihat memang satu, anak-anak muda ini kan belum paham bahwa itu dilarang gitu loh. Dan hati-hatilah, imbauan saya kepada orang tua khususnya, karena ini anak 21, mungkin masih belasan juga, 17-18, mereka nggak paham gitu bahwa hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Jadi imbauan saya kepada anak-anak ini, hati-hati dengan bujukan untuk jadi bintang film, untuk jadi artis, untuk jadi ya model dan lain sebagainya gitu kan. Karena biasanya bujukan-bujukan dari awal ini yang menggoda kan, cuma sedikit aja, cuma begitu udah terjun baru kemudian ternyata mereka juga diperdaya. Jadi himbauan saya untuk orang tua ya, hati-hatilah, awasi anak-anak. Saya punya anak juga yang 25 tahun, jadi kita selalu memang mengawasi, harus menjaga, mengawasi supaya tidak dimanfaatkan oleh ya produser lah, apapun yang seperti itu untuk masuk ke dunia yang seperti ini, yang nggak boleh gitu kan. Mas Sony sempat mau ini nggak sih lebih memilih menghindar? Enggak, saya ketemu di atas. Saya bilang, kenapa lu? Tadi ketemu? Ya, 2 hari lalu, kalau nggak 3 hari lalu. Ya kan, ya beginilah, begitulah. Saya bilang, ya udahlah, kamu selesaikan ini dengan baik, habis itu jangan lagi. Saya himbau, saya juga ketemu istrinya. Ya kan, dan bahkan yang disesali ada satu krunya dia yang punya anak kecil. Istrinya itu kasihan sekali. Ya. Suaminya masuk kan kasihan. Saya kira kita perlu hati-hati lah ya, karena undang-undang pornografi juga kan sekarang itu marak sekali. Saya nggak tahu ya, ini adalah salah satu dampak dari media sosial. Kita lihat media sosial luar negeri ya, mereka bebas gitu mempertontonkan istilahnya badan ini itu, tapi kan beda ya di sana dengan di sini gitu. Kita nggak boleh sembarangan. Nah itu kebetulan kan saya lagi ngurus kasus ini kan, ternyata ketemu lah. Saya bilang, ini si
Irwan teman saya, ngapain lu di sini? Saya bilang, udah pakai baju oranye. Berarti sebelumnya memang nggak tahu ya kalau Enggak tahu. Udah lama nggak ketemu. Sudah lama, ada 4 tahunan. Sempat di obrolan itu Irwan sendiri apa sih alasannya membuat film? Ya, kalau alasan tentu saja ya karena itu kan sangat menjanjikan. Yang saya dengar dari informasi di media itu sudah dalam 2 tahun itu dia sudah kumpulkan. Ini boleh dicek ya, saya baca di medsos kemarin di berita 500 juta. Gitu kan. Jadi memang lumayan menggoda lah gitu ya. Menggiurkan seperti itu. 500 juta keuntungan yang dia dapat. Yang dia dapat, saya nggak tahu keuntungan atau apapun, tapi saya baca kemarin saya lihat di TV kalau nggak salah tuh 500 juta dalam 2 tahun dia berhasil kumpulkan uang. Tapi awalnya tahu dari mana sih, Pak? Saya kenal baik sama dia, cukup kenal baik. Sama produsernya? Iya, produser sutradaranya si gitu. Sebelumnya memang benar itu maksudnya dia profesinya bukan ini gitu mas. Jadi dulu itu dia punya channel YouTube, tapi sebelum itu saya nggak tahu apa profesinya. Kan kalau di media dibilang dia tukang urut gitu kan. Saya nggak sampai sejauh itu. Tapi yang saya tahu dulu dia bikin channel YouTube yang ya isinya kontennya seperti itulah, yang nyerempet dewasa. Tapi kan kalau di YouTube nggak bisa kan yang vulgar total gitu nggak bisa. Ini kan Irwan Shah ini sendiri membuat sebuah film boleh dibilang cukup fantastis ya, sampai 120 film. Gimana nih Mas? Dalam 2 tahun ya, Iya. setahu saya dalam 2 tahun. Iya, 120 film dan ketangkepnya itu karena patroli cyber di Skrimsus Polda Metro kan. Jadi memang nggak bisa lah kalau kita mau bikin yang kayak gitu, karena kan teman-teman polisi kita juga selalu mencari kan, selalu melihat, selalu mengawasi cyber dunia internet ini gitu. Jadi jangan aneh-aneh lah. Berarti ini salah satu bentuk kooperatif misalnya maksudnya dalam tindakan kepolisian seperti itu ya mas ya? Ya artinya saya menghimbau teman-teman anak muda nih khususnya, hati-hatilah jangan sampai termakan bujuk rayu siapapun, produser kah siapa kan, untuk ayo kita bikin film begini, karena kalau seperti ini pornografi ya udah selesai lah, masuk lah. Sebelumnya mungkin terakhir komunikasi kapan dan Terakhir itu minggu lalu di sini ketemu, setelah 4 tahun nggak ketemu gitu loh. Jadi saya cukup kenal baik dengan yang bersangkutan. Nah, kan, tapi hari ini kan pemanggilan para talent-talentnya, tapi Iya. tidak hadir nih. Siapanya? I-nya Untuk pemanggilan dari talent-talentnya sendiri. belum hadir. Saya nggak paham. Tadi nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi Mas Sony ini hanya kenal dengan produsernya, nggak ada keterlibatan nih. Tidak ada. sosoknya seperti apa sih dari mas ya? Kalau saya lihat sih orangnya baik ya. Artinya friendly gitu. Friendly orangnya. Saya nggak pernah ada masalah sih sama dia. Menurut saya sih orangnya oke dan kreatif ya. Dan ya bisa dilihat kan dia bikin sesuatu tapi sayangnya salah gitu aja. Tapi kan ini kan katanya berkedok film horor tapi memproduksi Mas. Dia awalnya bilang film horor gitu. Pernah cerita nggak sebelum kursi ini gitu? Ya, itu saya nggak sedalam itu. Saya nggak sedalam itu. Tapi memang juga saya pernah dengar ada beberapa yang, ya artinya anak-anak muda ya kan, perempuan khususnya, yang mungkin diajak bicara, kita bikin film yuk, nah dan lain sebagainya. Saya nggak sampai sejauh itu. Seperti apa ya? Mas Sony dulu pernah ditawarin sama dia untuk bareng satu tim. Oh, enggak. Bukan satu tim dalam produksi. Nggak pernah. Saya waktu itu kan ceritanya awal-awal 2000 berapa itu, 2010, 2011 mau bikin YouTube. Jadi karena dia sudah mulai duluan, jadi kita sering ngobrol lah. Bikin begini, bikin begitu gitu. Karena dia udah mulai dan cukup bagus. Sebenarnya waktu itu YouTube-nya cukup bagus. Channel YouTube-nya dia tuh sudah menghasilkan sebulan. Waktu itu yang saya tahu sempet 10 juta, 20 juta sebulan loh. Cuman mungkin menurut dia kurang baik, kurang puas kali ya, pengen yang lebih besar lagi. Mas Sony, Seperti itu. selain mengenal seorang Irwan Shah, apakah Mas Sony juga mengenal Siskae? Enggak secara langsung, saya tahu lewat medsos saja. Ya, cukup fenomenal kan sosoknya. Berarti sempat shock ya mas ya waktu awal akhirnya tahu gitu. Cukup kaget, saya bilang ya ilah, kenapa lagi teman saya ini. Cukup kaget. Tahun berapa Mas Sony kalian dekatnya? 2010-an, 2015-an lah. 2015 sampai ke 2017 gitu. Sempat cukup dekat lah. Mas
Pesan moralnya, Mas. Pesan moral buat anak-anak muda ya, hiduplah yang benar gitu loh. Ya kan? Harus hati-hati bergaul. Jangan gampang termakan rayuan karena di dunia seni, di dunia film itu banyak sekali godaannya. Ya kan, saya kan di dunia entertainment kan. Jadi paham betul gitu. Harus hati-hati juga, peran orang tua itu harus benar-benar jagalah anak-anaknya gitu. Karena rayuannya memang luar biasa, kadang-kadang cuma main sebentar nih sekian juta dan lain sebagainya. Ya kan? Terus anak-anak muda ini kan pengen cari nama ya, pengen ngetop gitu loh. Nah itu pesan moralnya hati-hati dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena ujung-ujungnya pasti kena pornografi kah, narkoba kah, jangan, hati-hati gitu loh. Agak miris juga Mas melihatnya. Sangat miris karena ini kan anak muda semua gitu loh. Yang terlibat ini kan anak-anak muda belasan ya, puluhan, paling berapa sih, 20 berapa lah gitu. Gitu aja. Ya, terima kasih teman-teman semua, sehat semuanya ya.